Sumatera Barat atau Ranah Minang tidak saja kaya dengan tamasya alam yang indah yang kini menjadi pusat tujuan wisata, tapi dia telah melahirkan putra-putra yang mengabdikan kehidupan mereka pada perjuangan kebangsaan dan untuk membangun kebudayaan Indonesia. Salah sebuah nama yang terkenal dalam sejarah sastra Indonesia ialah Tulis Sutansati. Dia menulis kurang lebih 7 buah buku. Sengsara Membawa Nikmat 1928, Sabainan Alui 1929, Tak Disangka 1929, Siti Marhumah Nan Saleh 1930, Tidak Membalas Guna 1932, Syair Rosina 1933, dan Si Umbut Muda 1935. Tulis Sutansati sangat besar dipengaruhi oleh alam dan masyarakat Minangkabau. Masyarakat di mana tokoh-tokohnya bergerak. Masyarakat yang masih dikuasai oleh adat kebiasaan Minangkabau. Pemerintah jajahan yang pada saat itu diwakili oleh penguasa pribumi belum mencengkamkan kukunya pada kehidupan sehari-hari anak negeri. Malam ini kita akan membaca salah sebuah romannya, berjudul Sengsara Membawa Nikmat. Waktu asar sudah tiba. Amat cerah hari petang itu. Langit tidak berwarna, hening jernih sangat bagusnya. Matahari bersinar dengan terang. Berlagu seperti itu mengibakan hati, menjauhkan perasaan. Enggak, hanya untuk perintang-perintang hari. Tidak dimasukkan dalam hati. Cuma untuk memfasilkan lidah dalam bahasa itu. Dari mana kau mau? Dari pasar. Sore ini ada pertandingan sepak raga. Bagaimana kalau kita ke sana? Nampaknya kali ini akan ramai, Dun. Kabarnya banyak orang kampung yang datang. Apa sudah banyak orang waktu kau tinggalkan? Banyak juga. Jenang juga sudah datang. Waktu kutinggalkan, orang sedang membersihkan medan. Si Kaca, kemenakan Tuanku Larik juga datang? Tadi belum. Tapi dia pasti datang, Dun. Dia juga senang sepak raga.
Maun, lebih baik saya nggak usah pergi. Biar saya selesaikan meminta tali ini untuk dibuat tangguh. Tapi mengapa kau menarik napas? Apa kau bermusuhan dengan dia? Enggak. Tapi mungkin akan terjadi hal yang kurang baik. Aneh. Bermusuh tidak. Tapi kalau ke sana mungkin terjadi yang kurang baik. Apa maksudmu, Don? Begini. Kau ingat enggak? Waktu Kenduri Maulud di sini tempo hari. Ya. Kau duduk di sebelah saya kan? Yo. Apa kau perhatikan? Bagaimana pandangan Kaca pada waktu itu pada saya? Tidak. Nah, kau ingat ya? Pada waktu itu kita duduk di deretan di tengah. Nah, sedangkan si Kaca duduk di deret yang kedua. Di situ kan kau bisa lihat sendiri. Itu bagaimana orang-orang kampung tuh meletakkan hidangan di depan kita. Itu hampir-hampir sama tinggi dengan duduk kita. Sedangkan di depan Kaca, enggak seberapa. Enggak sama dengan hidangan di depan kita. Itu sudah sepatutnya, Medun. Pertama, kau orang alim. Kedua, kau dikasih dan disukai orang kampung. Sedang si Kaca, apa yang dapat dia banggakan? Cuma karena ia kemenakan Tuan Kulareh. Sedang perangai dan tingkah lakunya, tidak ada yang terpuji. Memang, Don, dia kurang disukai. Ya itulah makanya ia murung saja. Nah, apalagi waktu dia palingkan pandang padaku. Nampak sekali rasa bencinya. Cemburu, jijik ya agaknya padaku. Yuk. Terserah dialah. Itu kan kemauan orang kampung. Tapi kenapa dia mesti sakit hati padamu? Memang betul, Maun. Tapi kau harus ingat, kita ini orang biasa. Dia bangsawan tinggi. Kemenakan raja di kampung kita. Apa ndak mungkin bisa mendatangkan bahaya? Bahaya apa pula? Belum tumbuh sudah kau siangi. Terlampau arif, diri binasa. Kurang arif, badan celaka. Mungkin juga kita pikirkan apa yang akan mendatangkan yang kurang baik buat diri kita. Betul. Ya. Tapi kalau kau ingin aku harus pergi, ayolah. Ayo. Midun, itu Engku Muda Kaca. Sudah sesore ini hari. Tenang belum juga datang? Sudah Engku Muda. Beliau ada di Leponasi sedang bercakap-cakap. Mungkin menunggu kedatangan Engku Muda. Katakan saya sudah datang. Sudah hampir tenggelam matahari. Masih juga membuat. Tenang. Assalamualaikum Muda Kaca. Oh ya, aku datang.
Suruh dia cepat sedikit. Hai, cepat sedikit! Sudah lama datang aku muda. Sudah dari tadi. Kenapa belum dimulai juga? Apa mau menunggu matahari tenggelam? Kami sudah dari tadi ada di sini. Tetapi aku muda belum datang. Kenapa tidak dimulai saja? Rupanya di kampung ini kalau tidak ada saya, tidak ada yang bisa dimulai. Ramai juga kali ini. Betul, Datuk. Rupanya banyak yang datang dari kampung lain. Ayo, mari kita mulai. Kemudian kaca. Permainan akan dimulai. Ya. Silakan. Apa maksudmu mengatakan kita? Hah? Tanyakan saja pada Midun. Iya. Lepaskan! Lalu kita lepaskan, biar saya hajar dia. Jangan. Sabar. Midun, coba kau jelaskan apa maksudnya ucapan Cempedak Hutan itu? Begini, Mama. Mereka tidak bermaksud menertawakan kaum muda kaca. Mereka tertawa karena mengingat peristiwa masa kecil mereka. Peristiwa apa? Begini, pernah kami sekali mengembalakan kerbau di tepi hutan. Lalu sebagian kawan-kawan ketakutan. Lalu saya berkata begini, kalau kerbau diserang harimau, masih dapatlah kita menolong. Waktu saya menyebutkan kata harimau, kawan-kawan marah. Mereka bilang, oh Midun, kualat kau Midun. Lalu saya berkata lagi, sedangkan nama Tuhan saja masih bisa kita sebut, apalagi cuma nama harimau. Itu waktu saya berbicara itu, kedengaran seperti ada yang suara keras. Ada yang melompat 2 kali itu. Itu kawan-kawan ketakutan. Mereka melompat. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu saya berdiri, saya masuk dalam hutan. Saya mau tahu dari mana datangnya suara itu. Ternyata suara keras itu disebabkan oleh cempedak hutan jatuh ke tanah. Semenjak itulah kalau kami mendengar kata cempedak hutan, kami tertawa seperti tadi. Ya, sudahlah Angku Muda.
Mari semuanya kita pulang. Binatang betul Smidun itu. Cerita tadi itu pasti dia karang, supaya orang mentertawakan saya. Tunggu saja pembalasan saya. Apa yang kepikirkan dulu? Kejadian tadi. Apa mungkin dia akan memusuhi saya karena perangnya kejadian tadi? Tapi rasa-rasanya tidak mungkin ya. Dia akan membalas dendam karena soal kecil. Tidak mungkin. Tidak berutang, tidak membayar. Tidak berpiutang, tidak menerima. Memang luar biasa cara si Midun menghadapi si Kaca tadi. Saya yakin dia bakal menjadi pendekar besar. Dia sama sekali tidak membalas. Justru karena itu, dia tidak marah, dia tetap tenang. Pendekar sejati semestinya begitu. Tidak seperti si Kaca, mendorong seperti babi. Jelas lah pula. Itu kan sifat ilmunya. Dia akan mempergunakan ilmu sitarala. Sitarala, silat penglima. Mana kenal ilmu sitarala, langkah mundur. Sitarala atau bukan. Kalau seorang pendekar sudah kehilangan kesabarannya, itu tanda riwayatnya tidak akan lama. Mak tukang kopi, mana kopi yang dipesan? Sabarlah sedikit. Sabar, sabar. Kerongkong kami sudah kering. Ini kopinya. Tak baik orang penggegas. Saya kira soal ini akan jadi panjang. Kenapa? Apa tidak kau lihat bagaimana pandangan si Kaca terhadap Smidun? Kalau bisa, ingin rasanya kemanakan Tengku Laras ini menelan Smidun. Menelan bagaimana? Orang tidak bersalah. Kamu seperti orang tidak tahu adat dunia saja. Kamu kan tahu bahwa si Kaca itu kan keponakan orang berkuasa. Kamu lihat saja nanti. Kalau tidak karena dipisah oleh jenang, habis Midun itu sehantam. Dia sudah terdesak betul engkau muda buat. Ilmu mana yang bisa menahan ilmu Starla? Ilmu silat panglima.
Tadi dia masih selamat. Tapi dia lebih baik hati-hati. Suatu saat kalian akan melihat dia terkapar kena kaki saya. Saya betul-betul heran. Kenapa dia begitu marah mendengar olok-olok Kadirun? Akarnya jauh. Jelas sudah, dia benci kau. Dia akan melakukan apa saja untuk mencelakakan kau, Midun. Jadi, apa yang harus saya lakukan, Ayah? Saya sama sekali tidak pernah punya niat untuk menyakiti hatinya. Kau harus menyempurnakan ilmumu untuk membela diri. Ayah ingin kau berguru pada Haji Abbas. Dulu kan pernah Ayah minta. Tapi Pak Haji Abbas tidak pernah bersedia. Cukuplah kalau saya berguru pada Pak Pendekar Sultan. Memang Pendekar Sultan berilmu tinggi, tapi belum sebanding dengan Haji Abbas. Ayah tahu betul. Waktu muda dulu, kami selalu pergi bersama membawa dagangan. Beberapa kali kami diserang penyamun, tidak ada yang berhasil mengalahkan kami. Berkat Haji Abbas. Jadi bagaimanapun, kau harus berguru pada Haji Abbas. Dan kau jangan menganggap ringan soal kaca. Dia akan membalas dendam, Midun. Apa kata Ayah? Akan saya ikuti. Bagus. Ayah ingin berunding dengan Pendekar Sultan. Baiknya sekarang kita ke rumahnya. Polan, kami mau ke rumah Pendekar Sultan dulu. Iya. Ayo, Midun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naik. Ayahnya Midun dan sendiri. Baik, Pak Midun. Ayo, duduk. Sebenarnya saya mau ke rumah Pak Midun. Saya mau menanyakan soal si Kaca dan Midun tadi. Saya dengar kau terdesak oleh si Kaca, Midun. Apa betul? Bukan terdesak, Pak. Tapi memang saya menghindar. Karena saya tidak mau membalas. Jadi bukan karena kau kalah cepat sama si Kaca. Hati-hati, Midun. Kau jangan bikin malu aku. Jangan kau kipas-kipas dia, Pendekar. Orang yang dia lawan, orang penting. Dan hatinya jahat. Saya bukan mau mengipas-ngipas kemarahannya, Pak Midun. Tapi buat seorang pendekar, musuh tidak boleh dicari. Tapi kalau dia datang, kita pantang mengelak, Midun. Untuk itu kami datang kemari. Bagaimana? Begini.
Midun telah berguru pada pendekar. Tapi pendekar sendiri mengatakan bahwa ilmu Midun belum cukup kalau belum berguru pada Kak Tua Haji Abbas. Nah, itu betul. Saya sudah menganjurkan pada Midun supaya dia berguru pada Haji Abbas. Tapi sampai hari ini dia tetap menolak. Saya mengerti kenapa dia menolak. Dia sudah semakin tua. Dia sekarang sedang memusatkan perhatiannya kepada agama. Tapi saya juga keberatan jika Haji Abbas tidak mau menurunkan ilmunya kepada yang muda-muda. Saya belum apa-apa, Pak Midun, jika dibandingkan dengan Haji Abbas. Saya pernah mendengar, pada saat beliau naik haji dulu, rombongan Haji Abbas dirampok oleh 10 orang Badui. Nah, dengar itu dia. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Tapi pada akhirnya, ke-10 orang Badui itu, semuanya terpelanting, kena tendang Haji Abbas. Haji Abbas betul-betul hebat gitu. Jadi, sekarang kita harus berpikir, bagaimana caranya supaya Haji Abbas mau menerima Midun sebagai muridnya? Besok kita usahakan. Saya punya akal. Sudah gila kau. Apa kau mau membunuh bapakmu sendiri? Tidak, Pak. Lalu apa ini? Tolong Bapak tanyakan pada ayah dan Pak Pendekar Sultan. Jadi mereka yang menyuruh kau menyerang aku? Subhanallah. Assalamualaikum. Perbuatan apa yang Pak Midun suruh terhadap anak saya? Apa ada dendam kalian berdua yang belum terbalaskan? Makanya dia kalian suruh melakukan ini. Kalau dendam tidak ada, Haji. Semua ini kesalahan Haji sendiri. Salah saya. Kenapa saya yang disalahkan? Padahal Pak Midun lah yang melakukan perbuatan sia-sia. Saya sudah bosan didesak oleh anak Haji ini. Dia ingin mendapat ilmu dari Haji. Setiap kali saya dipaksa untuk meminta persetujuan Haji, setiap kali pula permohonannya Haji tolak. Akhirnya beginilah jadinya. Sekarang kami berdua yang Haji salahkan. Haji menuduh kami punya dendam yang belum terbalaskan. Tapi kalau Haji mau coba, silakan. Ayo Haji. Mudah kembali rasanya saya Pendekar Sultan. Gimana Haji? Duduklah dulu. Malu kita jika dilihat orang. Soal malu, soal belakang, Ji. Permintaan Midun diterima apa tidak? Insya Allah. Apa yang dia ingini akan saya berikan. Tapi saya ingin bicara dulu. Tidak, Ji. Kita selesaikan dulu persyaratannya. Midun? Syarat berguru silat seperti yang lazim di negari kita ini. Ini beras sesukat untuk dimakan guru selama guru mengajar, supaya guru lebih memerlukan mengajar muridnya dan tidak melalaikan kewajibannya karena harus mencari nafkah.
Ini kain putih sekabung. Maksudnya supaya murid menerima ajaran gurunya dengan hati yang putih dan bersih. Ia akan mematuhi suruhan dan larangan. Dan kalau ia mati kena pisau waktu belajar, kain inilah yang akan jadi kafannya. Ini pisau sebilah. Maksudnya supaya setajam pisau ini pelajaran yang ia terima dan tidak kena senjata setelah tamat belajar. Ini uang sekupang untuk pembeli tembakau guru. Ini jarum 7 buah. Semoga ilmu yang guru ajarkan tajam bagaikan jarum ini. Ini sirih pinang selengkapnya. Terimalah, Ji. Baiklah. Sebelum saya terima, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sampaikan, Haji. Betul kau tadi berkelahi dengan kaca? Betul, Pak. Tapi bukan saya yang bersalah. Dia. Meski kau tidak bersalah, tapi kejadian tadi petang kurang baik untuk namamu. Biarpun bukan kesalahanmu, orang mengatakan kedua-duanya salah. Jangan terulang lagi. Kebanyakan anak-anak muda seperti kamu ini, sedikit saja berilmu mulai sombong dan congkak. Jika ia mahir ilmu silat, dicari-carinya silang selisih agar dapat kesempatan berkelahi. Percayalah, tak akan selamat jika pendirian ini ditegakkan. Akhirnya binasa juga. Contohlah ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Lihat-lihatlah teman seiring. Kerap kali yang membinasakan kita adalah sahabat kita sendiri. Daripada bersahabat dengan 1000 orang bodoh, lebih baik bermusuhan dengan seorang pintar atau seorang pandai. Terima kasih atas nasihat Bapak. Selama hayat, tidak akan saya lupakan. Ingat itu selamanya, Midun. Haji Abbas mengajar Midun amat berlainan dengan pendekar Sultan. Midun diajar Haji Abbas tidak pada suatu tempat atau sasaran, melainkan tiap-tiap pulang dari mendoa atau pulang dari berjalan-jalan pada tempat yang sunyi. Midun sekonyong-konyong diserang oleh Haji Abbas. Maka bersilatlah mereka itu di sana beberapa lamanya. Demikianlah diperbuat Haji Abbas ada 6 bulan lamanya. Setelah itu, barulah Midun diberi keputusan silat oleh Haji Abbas.
Sudah 6 bulan kita berlatih mempergunakan badan. Sekarang sudah waktunya kamu mempelajari segi lain dari silat. Silat itu terdiri dari 2 penampilan. Penampilan jasad kasar dan penampilan batin. Tanpa penampilan batin ini, ilmu silatmu tak ada artinya. Apa kau sudah siap untuk menerimanya? Siap, Pak. Pertama-tama, kau harus tahu apa arti silat. Silat ialah ilmu menjawab persoalan. Karena yang bisa menjawab persoalan adalah Tuhan, maka silat itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia ini tidak sempurna. Kita tidak bisa menjawab semua persoalan. Oleh karena itu, seorang pendekar tidak boleh berhenti belajar. Ia baru berhenti kalau ia sudah masuk liang kubur. Jelas?
beritahu kawan-kawanmu, hari Minggu kita akan mengirik padi di sawah. Juga pendekar sultan supaya mengajak murid-muridnya. Lalu siapa-siapa yang patut menurutmu, kau ajak. Kali ini baiknya kita memotong kambing untuk menjamu mereka yang membantu kita. Kau Polam, sampaikan pada kaum keluarga kita bahwa kita akan mengirik. Jangan lupa beritahu mama-mamamu dan orang Sumando. Untuk mengirai, mengangin dan memasak, serahkan pada orang dekat rumah, ipar dan besan. Itu tanggung jawabmu. Ayah, karena kita akan memotong kambing, apa tidak baiknya kalau kita ramaikan pekerjaan ini dengan pupui, saluang, dan pencak sekedarnya? Ayah setuju. Tapi baiknya hal ini mufakati dulu dengan mamamu, Datu Panurajo. Yang baru ayah sampaikan padanya bahwa kita akan mengirik hari Minggu. Ramai betul ya. Mungkin mereka sudah selesai.
Aku muda kaca. Apa belum juga selesai? Belum. Apa perlu kami bantu? Aku muda kaca. Kami duluan. Manis betul mulutnya. Padahal hatinya busuk. Jika dibiarkan anak ini bisa jadi raja di kampung ini. Dia dihormati orang hampir sama seperti orang menghormati Tuan Pulare. Saya sendiri kemenatan Tuan Pulare. Sama sekali tidak dirokok. Ini semua gara-gara hasutan ini. Lihat. Sawahnya banyak yang lain. Kemari mana? Dia belum tahu siapa kaca. Midun, kau lihat si kaca tadi? Hah? Ia meludah waktu ia kau tegur. Lihat. Rasanya dia benci sekali padamu, Midun. Apa yang harus dibencikan pada saya, Maun? Saya tidak punya salah apa-apa. Lalu, kenapa dia meludah? Itu cuma kebetulan, Maun. Maun, cepatlah sedikit. Lihat, maghrib sudah sampai. Ya. Ya. Ayo kawan-kawan. Ayo duluan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Linggi, Ya, Tunggu. jaga Pak Ino baik-baik. Saya akan ke Bukit Tinggi.
Jangan sampai terjadi apa-apa selama saya tidak ada. Baik, Tangku. Ingat. Linti. Ya, Pedro. Pak Inu, perlu apa? Buat apa? Saya di sini saja. Kaki saya terjepit lantai. Sakit sekali. Sakit? Peno, jangan Peno. Buka! Jangan nanti saya dimarahin tengkularnya Peno. Buka! Tapi Peno jangan kemana-mana lah. Buka! Cepat! Peno, jangan keluar. Kepala Lingki mana? Biasanya dia yang ditugaskan Tengkulare menjaga pamannya ini. Kita cari Lingki. Pak Inu berbahaya. Kalau sampai datang gilanya, dia sanggup membunuh orang. Pak Inu, mari kita pulang, Pak. Saya beri sabun! Pak Inu. Bangun, Lingki. Bangun, Lingki. Pak Inu kemana? Pak Inu lari. Beritahu Tuanku Lare. Tuanku Lare ke Bukit Tinggi. Ke arah mana dia larinya? Kelihatannya ke arah pasar. Pasar? Pak Inu mengamuk. Mengamuk? Iya. Kenapa ditangkap? Siapa yang sanggup menangkap Pak Inu? Mau jadi makanan pisauku rupanya. Iya. Maksud. Iya. Sabar, sabar.
Tolong tarik tali. Terima kasih, Midun. Kalau tidak karena kau, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak yang terkapar di sini. Terima kasih. Bawa dia pulang, Malingki. Ya. Tolong dikat. Ya. Angku Muda, Pak Inu mengamuk di pasar, tapi sudah berhasil ditangkap Angku Muda. Siapa yang menangkapnya? Midun, untung ada dia. Kalau tidak, mungkin pasar sudah banjir darah Angku Muda. Di mana Pak Inu sekarang? Sudah dibawa Dubarang Lingki ke tempat kediamannya Angku Muda. Ayo ikut saya. Kenapa orang tua ini sampai terluka? Pak Inu tersungkur waktu Midun mengelakkan namanya. Midun? Iya. Midun lagi. Orang itu betul-betul sudah merajalela di kampung ini. Berani betul anak ladang jahanam itu melukai penjuri raja di kampung ini. Saya akan kadukan pada Tengkulari. Assalamualaikum. Bagaimana keadaanmu, Dul? Alhamdulillah, Pak. Tidak apa-apa. Ya, Pak Ino itu bukan orang sembarangan. Dulu cuma segannya hanya pada saya. Mari makan dulu. Ayo. Ya, Pak Ji. Midun. Kamu dipanggil Tuan Kulari. Baiklah. Tapi bagaimana kalau saya makan dulu sebentar? Tidak bisa. Kau ikut sekarang. Belenggu. Kamu harus dibelenggu. Begitu perintah Tuan Kulare. Ayo Dubalang, apa sebab Makai harus dibelenggu seperti seorang perampok? Oh, soal itu saya tidak tahu. Tanyakan saja pada Tuan Kulare. Ayah, Mak, Pak Haji.
mungkin itu soalnya mengenai Pak Inu tadi. Kening Pak Inu luka karena tersungkur waktu Midun mengelakkan serangannya. Oh. Kalau begitu mungkin ini cuma soal salah paham. Mungkin Angku Lareh mengira Midun telah memukul Pak Inu. Kalau dia nanti mendengar keterangan Midun, pasti beliau akan berterima kasih. Hati saya kurang enak. Baiknya saya ikut ke tempat Tuanku Lareh. Hawa yang bernama Midun. Hamba Tuanku. Duduk. Berani benar awak memukul orang gila sampai luka. Apa yang membuat awak tidak suka kepada Pak Inu? Orang yang tidak sempurna akalnya. Kurang ngajar. Kerbau. Bukan begitu, Tuanku. Lukanya bukan karena saya pukul, tapi karena ia tersungkur waktu mau menikam saya. Berani awak berbohong? Hah? Benar, Tuanku. Kalau Tuanku kurang percaya, tanyakan pada yang lihat. Tapi jika saya bersalah karena telah menyelamatkan orang banyak dari amukan Pak Inu, saya mohon diampuni. Pandai awak bicara. Seharusnya awak diproses verbal dan dibawa ke Bukit Tinggi. Tapi sekali ini saya maafkan. Sebagai pelajaran, supaya awak tidak terbiasa, maka awak dihukum 6 hari. Menyediakan rumput untuk makanan kuda sebanyak 4 rajut setiap hari. Dan setelah menyabit rumput, awak mesti bekerja di sini. Dan malam pun awak mesti jaga di sini. Mengerti? Mulai hari ini saya mulai menjalankan hukuman itu, Tuanku. Ya, boleh. Lagi. Ya, Tuanku. Buka belenggunya. Baik, Tuanku. Ya sudah, keluar. Jalankan hukuman awak. Kau keluar. Midun. Bagaimana? Saya dihukum 6 hari, Ayah. Dihukum 6 hari. Dia tidak salah. Dia malah berbuat baik. Bukankah Tuanku Lareh bisa menghitam putihkan negeri ini? Tapi itu tidak adil. Untung si gila itu hanya luka sedikit. Mestinya dia dibunuh. Kalau bukan karena Midun, barangkali pasar sudah banjir darah. Saya yakin Tuanku Lareh sudah dihasut orang. Midun. Midun. Biar kami saja menjalankan hukumanmu. Terima kasih, Dirun. Siapa berhutang, dia yang membayar.
Hei, kerbau. Kau kira kau di sini untuk bermalas-malas, hah? Jangan begitu kasar, Engku Muda. Oh, pandai kau menjawab ya. Kau tahu, kau ini musuhku. Kau yang menghasut orang kampung supaya benci padaku. Apa kamu jadi raja di kampung ini ya? Hah? Binatang. Sekarang kau terima balasan. Karena kau telah melukai keluarga. Rasakan olehmu sekarang. Ayo, bangun. Kalau kau mau ditambah hukuman. Ayo. Jangan terlalu percaya saya, Muda. Masih bicara kau. Aja. Apa kau mau bunuh orang? Rasakan. Binatang. Rasakan oleh kau. Ayo, bangun. Jangan pura-pura jatuh. Ayo, bangun. Bangun! Karena Haji yang meminta, maka Midun saya ampuni. Hanya saya minta supaya anak itu diajar. Jangan sampai dia kurang ajar. Terlalu. Betul-betul dia terlalu. Melukai orang gila. Orang yang tidak sempurna akalnya. Pasti dia tidak akan tahu apa-apa. Jadi kalau kita berkelahi dengan orang gila, kita sendiri akan menjadi gila. Midun. Maun. Dari mana kau, Maun? Dari rumah. Berapa lama lagi Midun harus bertapa, Ande? Biarlah dia tidak keluar-keluar dulu, Maun. Soalnya dia dimusuhi oleh orang yang berkuasa. Apalah kuasa si Kaca tuh? Dia itu kan kemenakan Tuan Kulare.
Jadi tiba di perut dikempiskan, tiba di mato dipejamkan. Assalamualaikum. Bikinkan kawa, Juria. Baiklah, Mak. Tidak usah, Juria. Saya mau mengajak Midun mengetah burung. Mengetah burung? Ah, itu kan pekerjaan anak-anak. Pokoknya dapat burung. Sudah itu habis asar, kita pergi ke sungai mandi. Saya mandi di pancuran sajalah. Ya, lagi pula, kau sudah lama tidak bersua dengan kawan-kawan. Ayolah. Mak, saya pergi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa itu yang berenang jauh ke tengah? Khadijah, istri mudangku muda kacak. Apa itu, Dun? Bunyi guru. Saya kira di hulu hujan deras. Itu bukan mustahil kalau nanti air sungai akan naik. Apa itu, Midun? Orang hanyut, Maun. Hanyut. Lari, Maun.
Midun! Apa agama memperbolehkan laki-laki memegang tubuh perempuan yang bukan istrinya? Hah? Engkau muda, saya menolong karena Tuhan. Dan kalau engkau muda mau tahu apa yang saya lakukan ini diperbolehkan dalam agama atau tidak, saya bisa mengatakan itu boleh. Kalau saya tidak ada, mungkin istriku sudah berkubur dalam sungai. Kurang ajar kau. Berani kau bicara begitu padaku. Apa kau kira aku ini patuh? Tidak bisa menolong istri dalam bahaya? Lancang betul kau menghinaku, seorang kemenakan Tuan Kulare. Di depan orang banyak lagi. Hei, apa kau belum kenyang merasakan tanganku? Hah? Saya tahu, engkau muda kemenakan Tuan Kulare. Saya tahu. Saya tidak bermaksud menghina engkau. Yang saya katakan ini apa adanya. Tadi setelah saya melihat tidak ada orang yang berani terjun ke sungai, saya terjun untuk menolong istriku. Jadi, jangan terlalu mudah untuk mengatakan orang ini kurang ajar. Oh. Timbang dulu baik-baik, engkau. Pandai kau bicara. Kalau saya katakan kamu kurang ajar, kamu mau apa? Anjing. Apa kau harus saya sembah? Binatang. Jangan. Lepaskan. Biar saya hajar dia. Jangan, lepaskan saudara. Lepaskan. Midun, biar mau. Tidak usah sabar-sabarkan. Kalian yang disaksi. Saya tidak salah. Mentang-mentang kemenakan Tuan Kulare. Silahkan ikut muda. Lepaskan dendam. Bersiaplah kau, Midun. Biarkan saja saya. Rasakan ini. Sama-sama membantu kawan. Midun, ikut saya mana Tuan Kulare. Yang lain, angkat orang itu. Ayo, semua ikut jadi saksi.
Apa yang terjadi? Perkelahian pakai pisau 1 lawan 3, Tuanku. Siapa yang bertiga? Engku Muda Kaca dengan 2 orang temannya, dan Engku Muda Kaca memegang pisau. Siapa yang melihat asal mulanya? Lalu apa yang terjadi? Istri Engku Muda Kaca dihanyutkan air, Tuanku. Midun berusaha menolong, tapi Engku Muda Kaca bukannya mengucapkan terima kasih, malahan memaki Midun dengan mengatakan kurang ajar, anjing, binatang. Lalu Midun berusaha menjelaskan duduk persoalannya, Tuanku. Tapi Kaca langsung menyerang. Begitu kan, kawan-kawan? Betul. Kami mencoba menahannya, Tuanku. Tapi Engku Muda selalu berkeras. Lalu kata Midun, biarkan dia. Kemudian Engku Muda menyerang. Tapi setiap kali dia menyerang, setiap kali pula dia tersungkur. Akhirnya kedua kawannya ikut menolong. Dan Engku Muda mencabut pisau untuk menikam Midun. Bukan begitu, kawan-kawan? Baiklah. Saya sudah mengerti semua. Sekarang kalian pulang saja dulu. Soal ini biar saya yang menyelesaikan. Persoalan ini saya serahkan kembali kepada pengurus kepala dan perapatan dulu. Karena saya pikir tidak layak kalau saya yang memeriksanya. Walaupun begitu saya yakin pengurus kepala paham apa yang saya inginkan. Baiklah, Tuanku. Insyaallah akan saya periksa seperlunya. Hingga sesuai dengan keinginan Tuanku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kami sudah mendengar semua kesaksian. Dan setelah mempertimbangkan seadil-adilnya, maka kami berkesimpulan bahwa Midun memang salah karena ia telah membalas dendam pada Kaca. Semua orang sudah tahu bahwa antara mereka berdua sudah lama berseteru. Midun harus melaksanakan ronda kampung selama 6 malam. Jelas, Midun? Pengulu kepala dan sidang kerapatan yang hadir. Saya selaku guru dan bapak dari Midun mohon bicara sepatah dua. Silakan, Ji. Hukuman bagi anak saya sudah jelas. Dan bagi dia tak ada jalan lain kecuali menerimanya. Karena hukuman ini diputuskan oleh orang-orang yang mendengarkan tanpa ada rasa berat sebelah. Tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan, dan tiba di dada tidak dibusungkan. Semua telah dipertimbangkan dengan seksama, dengan rasa dan periksa. Inilah putusan yang seadil-adilnya. Saya sangat bersenang hati atas putusan ini. Karena Midun telah menyelamatkan jiwa seorang perempuan. Hari ini ia dijatuhi hukuman ronda selama 6 hari. Saya berterima kasih terhadap sidang kerapatan ini. Terutama terhadap pengulu kepala. Pak Midun, kelihatannya orang ini mencelakakan anak kita. Kita yang tua-tua harus mengerti ini. Soal ini jangan dianggap ringan.
karena orang lain telah turut campur dalam perkara Midun dan Kaca. Ya, kalau Midun akan celaka juga, itu sudah kehendak Tuhan. Tapi kita harus berusaha melindunginya. Saya kurang mengerti maksud Haji. Sudah setua ini belum juga mengerti. Kilat beliung telah ke kaki. Kilat cermin telah ke muka. Anak kita sekarang ini dalam bahaya. Bahaya apapun yang bisa mengancam Midun. Perkaranya kan sudah putus. Rapat tadi tak bisa menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap Midun. Semua saksi menguntungkan dia. Sebab itu, ia disuruh ronda malam dan bertanggung jawab atas keamanan kampung. Pada waktu ronda orang dapat mencelakakan dia, agar dia bisa dijatuhi hukuman lebih berat. Mengerti Pak Midun sekarang? Astagfirullahaladzim. Kau Pendekar Sultan, selama 6 malam ini, kau dan murid-muridmu harus menemani Midun ronda malam. Baik, Pak Haji. Jangan sampai ada yang terjadi. Dan kau sendiri, Midun, kalau ada kawanmu yang betul-betul dapat kau percaya, ajaklah dia mengawanimu. Saya dan ayahmu akan turut berjaga-jaga. Kita berbagi. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Bukan begitu Pak Pendekar? Betul. Karena selama 5 malam ini kita ronda, tidak terjadi sesuatu apa-apa. Ya, ini malam terakhir. Jadi saya harap kalian lebih waspada dari malam-malam sebelumnya. Ya. Paul. Iya. Anwar. Iya, Pak. Arman. Kalian bergabung dengan Midun. Sisanya ikut aku. Hati-hati, Midun. Baik, Pak. Midun, kenapa mereka kau suruh lebih waspada dari malam-malam yang lalu? Entahlah. Tapi saya punya firasat. Kalau malam ini ada sesuatu yang akan terjadi. Kau baik hati-hati. Lebih baik. Supaya rumah